Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh di sana yang ada di Indonesia. Berjumpa lagi dengan Herlando di Sasana Sastra, channel yang secara khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini sangat spesial, bisa semua ya, bahwa Sasana Sastra kedatangan tamu dari komunitas Sangha. Gitu ya Mas Rahayu, Rahayu. Komunitas Sangha ini adalah komunitas pecinta budaya juga yang menjadi penonton setia Sasana Sastra yang akhirnya menyempatkan diri untuk hadir juga, dan kebetulan komunitas Sangha ini di Malang juga gitu ya. Nah, untuk itu hari ini karena kita sudah berkumpul ini kan, dan kita akan membahas seputar budaya yang berkembang di Indonesia ya, utamanya adalah budaya Jawa. Nah, monggo ini apa yang akan kita bahas ini, teman-teman, ini kita sudah kumpul ini. Monggo Mas Larno, monggo. Oke, Monggo. Mas Novin apa Pak Badian, monggo. Pak Badian, monggo. Mas Larno. Oke, sebelumnya saya sampaikan rahayu untuk kita semuanya. Terima kasih sudah bisa diundang kembali di channel YouTube Sasana Sastra ya. Ini kita ngobrol santai aja Mas ya. Santai aja kita. Oke. Santai aja Mas. Oke. Kita sambil ngopi. Ya. Jadi ini Mas, jadi saya ini kan beberapa waktu lalu ada pengalaman gitu, ada pengalaman Oke. di masyarakat bahwa ada sebuah pepatah ya. Pepatah ini kalau menurut saya ini sangat familiar sekali. Bahkan di Indonesia pun mungkin sudah berkembang sangat ini ya, sangat pesat ya. Sangat pesat. Nah, ini saya pengen sedikit bertanya ini sama mungkin Mas Herlando, juga teman-teman semuanya yang ada di sini juga di rumah gitu ya, misalkan melihat Sasana Sastra ini. Nah, ini saya pengen membahas sebuah pertanyaan dari teman-teman dari masyarakat kemarin, bahwa ada sebuah pepatah mengatakan bahwa kumpul tidak kumpul kita itu makan, gitu ya. Bukan ya, salah. Makan nggak makan kumpul gitu. Kumpul. Salah berarti. Ya. Terbalik. Ya. Mohon maaf. Coro Jawa nih makan gak makan kumpul. Makan gak makan kumpul. Sebenarnya pepatah ini ada maknanya nggak sih Mas? Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau makan nggak makan kumpul terus kita ngumpul terus nggak makan kan kayaknya lapar ya. Ibaratnya apa ada seperti itu? Maksudnya makan gak makan kumpul, wah yo luwe ya. Itu apa ada filosofinya atau apa? Mungkin Mas Gary bisa jelaskan. Udah beredar di mana-mana ini. Apa hanya sekedar simbolis atau apa gitu kan? Kita perlu penjelasan. Oke. Berarti, nah ini salah satu contoh yang disampaikan rekan-rekan ini adalah salah satu pepatah yang memang kadang orang itu tidak memberikan pemahaman secara langsung gitu kan. Tetapi orang itu langsung ibaratnya itu diletter gitu. Padahal masyarakat Jawa ya, kita tentunya sudah mengenal yang namanya paribasan gitu ya, perumpamaan ya, permisalan dan lain sebagainya. Kita tahu lah, orang Jawa kita dulu, orang tua kita dulu itu memberikan sesuatu itu bahasanya bisa dikatakan kalau sekarang itu sanepan. Tidak hanya di Jawa gitu, bahkan mangan nggak mangan kumpul ini akhirnya di bahasa Indonesia kan menjadi mangan nggak mangan kumpul, itu di bahasa Indonesia kan makan tidak makan asal kumpul gitu, kayak lagu di slang gitu ya.
Nah itu sebenarnya gini, di sana semua ya. Dan ini salah satu bukti bahwa komunitas Sangha itu adalah pecinta budaya gitu ya. Ya, Gitu. Jangan sampai budaya Jawa itu hilang. jangan sampai budaya Jawa itu terlupakan, kemudian digerus oleh budaya asing gitu ya. Dan pergeseran zaman tentunya Mas. Oh iya. Nah, ini yang perlu kita luruskan gitu. Padahal yang dikatakan makan nggak makan kumpul, mangan orang mangan ngumpul itu adalah sanepan dan itu bukan arti sebenarnya. Tetapi mangan nggak mangan ngumpul itu diartikan sebagai intinya adalah bagaimana kita melakukan sebuah gotong royong. Gitu. Kalau zaman sekarang ya kerja bakti, kebersamaan, kekompakan. Contoh, ya kan, misalkan nih di masa lalu ada kita mengenal di Indonesia itu kan masyarakatnya kan ramah tamah, kan, penuh gotong royong kan gitu ya. Misalkan ini Mas Larno ini bangun rumah, gitu kan. Nah, teman-teman, ayo wis ngerewangi Mas Larno, ayo mah mangan nggak mangan, sepenting ngumpulno guyub rukun. Nah, seperti itu. Tapi apakah Mas Larno ini akan diam saja ketika ada rekan-rekannya bantu? Kan nggak mungkin. Ya. Dan itu hanyalah rasa kegotong royongan, rasa kepedulian, kebersamaan. Nah, agar rumahnya Mas Larno cepat jadi. Wis ayo wis direwangi. Cara Jawane ngono kan. Direwangi ben omahe Mas Larno ndak mari. Rono wis ayo ngumpul nggak mangan pokoknya ngumpul. Pokok rewangi. Nah, intinya di situ. Bukan berarti mangan satu keluarga ini ngumpul wis sing lanang ora nyambut gawe ya kan, nggak kerja, sing wedok ya gak gawe mangan ngene ngaplu ya luwe guys gitu kan. Nah, nah ini yang banyak orang meleterlekan gitu. Jadi dihantam langsung dimakan aja, mangan nggak mangan ngumpul nggak ada, semua manusia nggak bisa seperti itu gitu. Cuman ini adalah sekali lagi adalah bentuk kebersamaan, bentuk kegotong royongan, bentuk suatu giat manusia, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Gitu. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang akhirnya kata-kata itu tercetus untuk menyemangati aja sebenarnya. Nggak mungkin. Berarti itu kata-kata penyemangat. Sebenarnya itu kata-kata penyemangat. Iya. Mangan gak mangan kumpul, ayo di kono di gini sopo, ngewangi sopo kan, ibaratnya kayak gitu ya. Kayak gitu, betul. Gak mungkin gak mangan itu. Gak mungkin gak makan itu ya. Berarti istilahnya ilmu peduli lah itu. Kepedulian, ilmu sosial gitu. Ya, nggak mungkin lah. Tadi saya contohkan bangun rumah, kita bertiga ngerewangi gitu kan, kita bantuin dia gitu. Waduh, koncoku ngerewangi, nggak mungkin kita nggak akan dikasih makan, nggak mungkin gitu kan. Ada rezeki sedikit banyak atau enggak itu pasti entah itu kopi entah itu ya contohnya seperti itu kan ya. Betul sekali. Nah itu contohnya. Jadi bukan kita sakdermo sakdermo itu apa ini? Sekedar ngumpul ya kan? Sekedar ngumpul gak lapo-lapo kayak kita ini paling nggak kan ada kopi gitu kan, ada rokok gitu kan. Nah monggo Jojo. Nah ini adalah salah satu bentuk arti filosofis yang dicetuskan oleh leluhur kita di masa lalu. Jadi bukan tanpa makna, bukan hanya letterlek langsung diartikan mangan enggak seperti itu ya. Tapi adalah arti kata di balik itu adalah kepedulian, mengangkat kepedulian, kebersamaan, kegotong royongan gitu. Ya, jangan disalahartikan sebagai satu keluarga atau satu kampung di omah tok lungguh jegrek tidak nyambut gawe gitu kan, gak kerja ya anak bojone akan guys kan gitu ya. Sama halnya kayak itu menyampingkan sifat individu Ya, dan kita harus punya apa? Tepos liro oleh bahasa Jawanya itu. betul sekali. Tepos liro, tenggang rasa sesama tetangga itu bagaimana lah. Nah, sama halnya itu ya kan, kata tepos liro artinya apa kan gitu.
Iya. Artinya asal katanya kan adalah tepa itu tepa sarira. Kalau bahasa Jawa ya kan. Berhubung awake dhewe wong Jawa saiki wis tepo seliro kan. Iya, saenake ilang, ilang tepo sliro. Padha karo ngene lho guys, ya. Sama halnya kayak gini kita orang Jawa, masyarakat Jawa itu nggak bisa nyebut bahasa Inggris gitu misalkan ya kan. Nggak bisa, misalkan rating gitu kan Ya. padahal itu writing. Wong Jawa rating ya kan. Ya kalau ke kiri nengok kiri ya lefting tapi wong Jawa kanan kiri ya rating kan ngono ya. Nah, sama halnya dengan tepo seliro. Tepo seliro itu tepak sarira itu awak, jadi nepakno awake dhewe. Lek misalkan awake dhewe bangun omah dhewe ora sing ngrewangi kok ya nelongso kan. Lah nek aku wis ngrewangi Larno berarti kok Larno ngrewangi aku mesti. Bener gitu kan? Nah, ini adalah imbal balik hukum alam yang istilahnya apa? Kita berkarma wasana baik, akhirnya kita pun akan mendapatkan hal yang baik. Ya. Jadi itu yang perlu diingat teman-teman semua. Monggo ada apa lagi yang dari penjelasan ini? Kalau itu kan tadi saya sudah memulai pembahasan nih. Ya, saya ada kata-kata itu karena kata-kata itu sangat familiar dan saya pikir bahwa kata-kata mangan nggak mangan ngumpul itu kan saya pikir bahwa ya kita sudah pokoknya yang penting dalam keluarga itu kita harus ngumpul, yang penting kumpul gitu. Berarti ibaratnya kayak gitu mesti tetap menunggu maksudnya ya kan? Ya betul sekali. Ternyata itu memang ada di kepedulian dan sosial kita sebagai warga sebenarnya. Sebagai warga, sebagai makhluk sosial. Kalau dalam bahasa sekarang. Oke. Untuk ini ibarat kata kan mungkin ada sesosok pencetus kata-kata ini, Mas. Ya, kira-kira siapakah beliau yang memberikan istilahnya apa ini namanya kata-kata yang sangat-sangat luar biasa ini kalau mengawali kalimat tersebut. Iya, kira-kira ada nggak sih orang yang mencetuskan itu kira-kira? Nah gini, kalau kita mendeteksi secara kesejarahan memang itu tidak tertulis, Mas. Ya. Gitu ya. Jadi ukoro atau kalimat itu, ya kan? Kalimat itu muncul sedemikian rupa sampai akhirnya itu dipakai oleh masyarakat luas yang membudaya. Apakah itu yang bikin ukoro itu kalimat mangan nggak mangan ngumpul itu apakah seorang tokoh? Tentunya kalau memang itu seorang tokoh berarti mungkin bisa terserat secara sejarah gitu. Ya. Tapi berhubung ukoro itu atau kata itu kita tidak pernah mendapatkan sosok siapa yang mencetuskan itu memiliki filosofi yang begitu baik, bagus gitu kan. Nah, tidak pernah tertulis gitu. Yang jelas kita sebagai masyarakat Jawa mengatakan bahwa leluhur kita dulu. Dan leluhur kita siapa dulu ya? Monggo kita belajar sejarah. Ya. Leluhur kita yang di masa-masa itu yang memberikan kata mangan nggak mangan ngumpul. Podo karo ini ya. Sama halnya kayak gini, ojo dumeh, sopo sing mencetuskan? Oh, ya kan? Ya. Nah, ukoro ojo dumeh ini kan juga apa? Kita nggak tahu siapa pencetus pertama nih. Siapa yang menyeratkan itu? Oh, jenenge Ki Novin misalnya, Ki Larno, Ki Teguh. Tidak terserat secara eksplisit gitu ya. Tapi yang jelas kata-kata atau pepatah yang sangat baik ini oleh leluhur kita diberikan dan kita berhak menggali itu yang dimasukkan itu apa. Jangan kita hanya nompo wis mangan nggak mangan ngumpul ya nggak bisa seperti itu gitu kan gitu. Buktinya dulu leluhur kita pun juga walaupun ngumpul mereka juga pasti mangan gitu kan. Makanya kita sampai ada gitu kan. Gitu loh. Kita ada, jelas kita ada. Kalau mereka nggak mangan yo kita nggak akan ada. Ya kumpul-kumpul di mana aja ya pasti makan. Nggak mungkin kumpul nggak ada makanan nih, nggak mungkin. Kecuali sendirian. Sendirian pun kan cari makan gitu. Tapi yang menarik tadi Mas,
Sama tadi nyebut ojo dumeh. Lah, Oke, boleh. Kadang bahkan banyak yang nggak tahu nih. Oke. Apa sih ojo dumeh? Mungkin Mas Heri bisa jelaskan. Banyak sebenarnya ojo dumeh ada yang tahu, tapi kebanyakan kan orang ojo dumeh. Kadang orang Jawa sendiri nggak tahu ojo dumeh. Ojo dumeh itu. Ya gini, betul sekali Mas Nobin ya. Ini kita bahas satu lagi filosofis gitu ya. Ojo dumeh itu Ojo dumeh. sebenarnya banyak yang nggak tahu juga Gitu itu ya. ojo dumeh ya. Betul. Ojo dumeh itu sama hal. Coba kita berpikir bareng-bareng ya. Misalkan gini, saya pakai bahasa Indonesia. Iya. Jangan karena kamu pintar, kamu menjadi sombong. Misalkan gitu. Oh, jangan karena kamu kaya, kamu menjadi orang yang semena-mena. Nah, jadi ojo dumeh sugih, Ojo dumeh duwe kon dadi wong sing sok-sokan arepe dhewe sok-sokan. Berarti ibaratnya ojo dumeh itu mentang-mentang ya. mentang. Oh, jangan mentang-mentang, jangan, kalau dihaluskan jangan karena. Nah, jangan karena ini kan masih panjang. Karena Ojo dumeh karena apa? kalau saya dengar ini Mas Yul, orang itu mengartikan ojo dumeh itu cuma ojo sombong, padahal itu masih lebih dalam lagi pemaknaannya. Nah, makanya itu kan perlu pencerahan seperti Ya, Kadang ada orang tua, kadang ada anak-anak sing anu wis ojo dumeh. Kadang arek iki gak ngerti yo apa sih maksudnya ojo dumeh yo. Ojo dumeh kan ya. padahal itu orang tua kita dulu, leluhur kita dulu mengatakan ojo dumeh yo, gitu kan. Jadi oh iya yo, aku ojo dumeh aku iki sugih. Akhirnya aku nang koncoku iki saenake dhewe. Duwe akeh, kadang di bojone saenake dhewe. Ojo dumeh ganteng, akhirnya golek wedokan sakmono kae, ngono kan. Ganti wedokan nang iki, wedokan iku. Padha karo sing wedok, ojo dumeh ayu. Saenake dhewe, Ojo golek lanang. Ya padha itu. Ya kan? Ya itu loh. Ya kan? Masuk ya. Jadi ojo dumeh itu banyak pengertian pengertiannya, luas pengertiannya. Jadi nggak hanya satu fokus bahwa diartikan ojo dumeh itu jangan sombong gitu aja. Jangan sombong, bisa diartikan gitu, bisa gitu. Banyak Karena apa? banyak. Karena banyak mana? Masalahnya gini, orang ganteng bisa sombong, Oh, iya. orang cantik bisa sombong, Iya. orang kaya bisa sombong, orang pintar pun bisa sombong karena kepandaiannya. Iya. Makanya ono ukara adigang, adigung, adikuno. Nah, Rumangsa duwe apa iki jabatan, akhirnya adigang. Gung iku ngandalno keagungannya awake dhewe. Adikuno ngandalno kepinterane kan ngono. Nah, jangan hanya karena itu. Jadi semuanya bisa. Apakah diartikan ojo sombong, ojo dumeh ojo sombong? Iya bisa. Kalau kita telisik lebih jauh lagi, bisa diartikan jangan karena. Jangan semena-mena. Jangan karena ini kan banyak berarti ya. Iya gitu. Jangan karena ini kamu menjadi sombong. Jangan karena kamu ganteng kamu sombong. Intinya kembali lagi kita harus ada pasor lagi berarti. Anda masuk. Bila sebuah kata ojo dumeh tadi diaplikasikan ke dalam mangan nggak mangan ngumpul, sepertinya ini ada sebuah kaitan yang sangat luar biasa. Oke. Karena menurut saya pribadi gini, ketika kita sudah berkumpul dengan orang dan kita bersosial, berarti kita harus bisa mengendalikan yang namanya ego kita. Betul sekali. Namanya perasaan kita bahwa kita ini bisa segalanya kan seperti itu. Berarti kan kita harus benar-benar bisa berbaur dengan semua golongan masyarakat. Betul. Ya kan? Betul nggak sih? Betul. Betul sekali. memang keterkaitannya itu memang ada ya, semacam mangan gak mangan asal kumpul, ojo dumeh, tepos liro. Nah, mengenyampingkan sifat individu itu yang bisa dibilang ojo dumeh. Jadi kita mempunyai tepos liro, tenggang rasa. Mengesampingkan berarti kita kan intinya mengesampingkan ego kita itu sebenarnya kan. Iya, gitu loh. Karena ketika seseorang itu gini,
mungkin kita mengenal yang namanya Kawruh Budi kan, yang bisa mengalahkan budi itu Iya. hanyalah ego, Iya. ya gitu kan. Nah, makanya orang Jawa itu kan kita mengenal yang namanya Kawruh Budi. Kawruh Budi sejati itu adalah bukan mematikan ego, tidak. Tidak. Ya. Ego itu tidak bisa mati, tetapi ego itu kita kesampingkan atau kita kalahkan, Kita kalahkan. Kendalikan ya. Nah seperti itu. Akhirnya apa? Kita bisa mangan nggak mangan ngumpul aja sampai di pikiran ini, waduh gak ngerewasi sama kono lagi mangan. Nah, Iya. jangan sampai seperti itu. Nah, ini kan gitu kan? akhirnya jadi Iya kan? terfokusnya nanti kan akhirnya ojo dumeh itu tadi. Ojo dumeh. Palang kok Dek Larno banyu putih tok. Oh, susah wis. Akhirnya wis nggak mau wis aku Salah-salah. fokus. Jadi gitu. Ojo dumeh kamu diperlukan oleh Larno. Akhirnya kamu semena-mena Iya, gitu kan. iya, iya. Akhirnya apa? Ukoro apa ini mangan nggak mangan ngumpul itu tidak diartikan seperti itu gitu loh ya, tapi diartikan sebagai walaupun misalnya ayo nang omahe Larno masya dikek wetan nggak dikek wetan yang penting Rono Iya, ngumpul. ngumpul ngewan. Tapi objeknya Larno sendiri nggak mungkin kan Iya. gitu loh, masuk tuh baju putih Rono kan Iya, gimana iya, gampangannya iya. gitu. Nah itu yang perlu kita berikan wawasan ini kepada masyarakat agar apa? Agar ukoro-ukoro Jawa, pepatah-pepatah Jawa itu tidak hilang dan tidak diartikan secara semena-mena. Gitu. Kita tahu sendiri bahwa budaya kita di Jawa itu kan banyak mengalami distorsi Iya. gitu kan, Banyak nembang A gitu nanti ini nggak ngundang nggak mau demit. Nah kan itu kan Iya, iya, iya. nah ini kan sudah terdistorsi kita. Generasi sekarang itu kadang dia bukannya meremehkan atau gimana pengetahuannya, tapi kadang pemahaman yang kurang. Iya. Nah makanya dari sinilah ya sasana sastra itu membahas itu, Iya. gitu Pak. Jadi dan saya juga senang ada rekan-rekan dari Sangga ini yang ikut istilahnya nyengkuyung ya, membangun bagaimana agar budaya Jawa itu tidak terdistorsi dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang benar tentang pengetahuan budi Jawi. Di Jawi. Seperti itu. Seperti itu tadi mangan gak mangan kumpul kan sebenarnya itu kata-kata sing familiar ya. Familiar. Jadi seperti itu. Jadi misalkan gini, makanya kan kita mengenal yang namanya hukum karma. Ketika kita berbuat, melakukan suatu perbuatan, itu kita pasti akan mendapatkan hasilnya kan? Yang dikatakan sebagai karma pala. Karma itu perbuatan, pala itu buah. Nah pala ini yang sekarang menjadi kata pala ini diadopsi oleh bahasa Indonesia yang berarti pahala. Pahala, iya. Gitu loh. Nyumbang tempat suci kon ben oleh pahala. Maksudnya ben oleh pala. Pahala. Buahnya pala itu buah Hasilnya. Tetapi ketika seseorang sudah mencapai pada tingkat Kawruh Budi, tidak menghasilkan, tidak peduli dengan yang namanya buah gitu. Ini kalau seseorang sudah melakoni benar-benar Kawruh Budi gitu kan gitu. Jadi hasilnya pokoknya terserah Gusti, pasrah menang Gusti ya. Pasrahkan sama Tuhan. Kita bekerja keras kemudian Tuhan memberikan kita hasil yang maksimal, matur suwun. Tidak maksimal pun ya tetap kita usaha gitu. Ya kan? Podo karo mangan nggak mangan ngumpul masih mangan nek titik ya dipangan bareng. Ya. Kalau walaupun hanya ada air putih ya ayo diminum bareng. Gitu kan. Yang jelas kebersamaan, kegotong royongan ini yang perlu kita kembangkan. Jadi intinya tadi kalau kita kembali ke mangan nggak mangan ngumpul itu adalah bagaimana kita bertoleransi kepada rekan kita dan kita itu menjadi orang-orang yang bertoleransi kepada sesama kita gitu loh. Kasarnya peduli ya. Kepedulian Sebenarnya membangun kepedulian kepedulian sebenarnya kan itu. betul. Istilahnya mangan gak mangan kumpul itu kita peduli ke sesama. Betul. Berarti kalau misalkan sebelum kita melangkah istilahnya lebih jauh kepada masyarakat, tentu
kata-kata mangan nggak mangan kumpul ini harus kita ini ya, kita pupuk dulu dari lingkungan kecil dulu. Betul. Keluarga dulu. Nah, berarti kan ibaratnya ketika nanti istilahnya saya memberi pengertian kepada anak bahwa kita harus melakukan sesuatu itu juga tanpa pamrih ya kan. Terus kita juga sebisa mungkin harus membantu kepada orang yang memang membutuhkan bantuan kita. Betul. Ya, itu kan. Jadi objeknya itu sebenarnya ke diri kita sendiri dulu, masing-masing individu. Nah, kita mengajarkan ke lingkup yang kecil, keluarga. Nah, ketika keluarga ini masing-masing sudah mendapatkan pengetahuan yang benar tentang yang namanya kepedulian, kebersamaan, toleransi, tenggang rasa. Nah, masing-masing orang itu nanti bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Gitu. Masyarakat menyebar menjadi sebuah negara, bangsa. Nah, menjadi sebuah bangsa dan bisa menjadi lebih luas lagi ke negara gitu. Berarti intinya juga kita harus menekankan, mencerminkan ego kita masing-masing. Intinya di situ. Intinya di situ. Betul sekali. Bahasan kita sangat menarik ya di sana semua ya. Keren. Ini padahal kata-katanya sedikit banget loh Mas. Sedikit banget. Familiar sebenarnya itu. Iya. Dan bukan familiar lagi, memang udah ini ya apa istilahnya udah mendunia kalau menurut saya, mengindonesia gitu. Mengindonesia. Nah, semangat gak mangan kumpul. Nah, Sampai jadi lagu kan? Sampai jadi lagu slang. Sampai bahkan bukan orang Jawa sendiri, dari Kalimantan, Sumatera itu Makan kan gak makan kumpul. yang penting makan nggak makan kumpul. Gitu ya. Iya, pemahaman mereka tuh Sama sebenarnya ya. sama, mengerti, cuman kurang lebih dalam lagi penerapannya maksudnya. Ya, itulah. Ya, karena itu tadi, karena apa, kita sebagai anak cucunya tidak mau menggali, gitu loh, menggali keluhuran budaya kita yang luhur ini, gitu loh. Karena kita semakin terdistorsi oleh budaya-budaya asing. Boleh kita mengadopsi budaya asing, boleh, buktinya bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kita bisa tahu HP ya kan. Jadi kita mengadopsi budaya asing gitu kan. Tapi bagaimana kita mengadopsi budaya asing ini untuk mendukung agar budaya kita lebih berkembang. Contoh ini HP, ya kan? HP ini bisa kita pakai untuk mendukung kita dalam mengembangkan budaya. Oh iya, iya. Seperti itu. Misalkan bikin konten. Nah, salah satunya itu kan. Iya. Gitu. Seperti ini kan. Nah, bikin konten bagaimana kita bisa mengembangkan budaya akhirnya dengan konten ini. Orang yang melihat, oh ternyata mangan nggak mangan ngumpul ini artinya ini loh. Seiring berkembangnya zaman. Nah, teknologi kemajuan ya itu kita manfaatkan untuk mendukung budaya gitu. Jangan ini kita manfaatkan untuk istilahnya kepentingan pribadi gitu ya kan, aplikasi hijau gitu misalnya. Gitu ya kan. Nah, itulah makanya Nggak ngerti aku masa beli. nah ini intermezzo aja ya. Intermezzo aja ya. Jadi kita bisa mengembangkan budaya itu dengan bantuan teknologi. Orang Jawa itu orang-orang kita itu tidak antipati terhadap budaya luar. Betul. Gitu loh. Buktinya kita welcome. Buktinya Paling welcome sebenarnya. Buktinya dulu zaman Majapahit atau mungkin Singasari, Sampai masa Mataram. nah atau mungkin sebelumnya Gajah Mata, banyak sekali waktu itu pedagang-pedagang Cina, pedagang-pedagang dari Arab, ya kan, pedagang dari berbagai negara yang datang ke sini dan mereka diterima dengan baik. Yang penting satu, jangan ganggu kan gitu. Nah kalau ganggu ya kayak itu apa? VOC. Sejarahnya ini sebelum VOC sejarahnya Singasari waktu diinvasi oleh Kubilai Khan. Oh iya. Ya kan? Betul. Waktu diinvasi Kubilai Khan itu. Gitu kan? Tapi itu bahasan lain nanti ya. Ya, siap. Nah ini sangat menarik sekali di sana semua. Saya kira ini karena saya kedatangan tamu. Ini kita bagi menjadi 2 sesi. Ini 1 sesi kita bahas mangan nggak mangan kumpul. Jadi teman-teman dari Sangha ini kita benar-benar manfaatkan untuk membangun budaya gitu ya. Siap. Kita akan ketemu lagi di sesi kedua. Salam Nusantara Rahayu. Rahayu. Baik. Monggo kopi.